Halo semua, welcome back di channelnya Delight Photoworks. Kali ini kita bakal bahas tentang cara bekerja menggunakan layer dan masking. Ini penting banget soalnya semua pekerjaan di Photoshop, baik editing, photo manipulation, retouching, dan yang lain-lain, itu basicnya adalah layer dan masking. Dengan layer dan masking ini kita bisa bekerja secara non-destruktif. Maksudnya non-destruktif itu seperti apa? Kita akan coba jelaskan dengan contoh-contoh di video ini. Jadi follow along, file-file latihan sudah saya tulis di deskripsi. Silahkan di-download aja sebelum kita mulai. Seperti biasa, saya akan coba jelaskan sesimpel mungkin, sepraktis mungkin, biar teman-teman cepat paham dan bisa dipakai untuk setiap pekerjaannya teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Prinsip-prinsip layer dan masking tadi kita akan coba terapkan di foto kita ya. Pertama kita buka file, open atau Ctrl O. Kita buka ini. Nah, seperti ini. Lalu kayak tadi, saya nggak mau ini berubah, saya kunci di sini, saya ganti namanya dengan double klik. Saya sebut background. Oke, tekan enter. Selanjutnya, saya ingin menambahkan objek di atas layer ini, menambahkan foto lain. Caranya bukan file open, caranya adalah dengan file place ini, place embedded. Misalnya saya ingin meletakkan gambar ini, place, gambar copy. Oke. Nah, di sini sudah ada handle-nya. Untuk transformasi, kita gedein, kita kecilin bisa. Sini misalnya nih, jangan terlalu khawatir karena ini smart object, kita bisa rubah ukurannya nanti tanpa merubah kualitasnya, belakangan juga nggak apa-apa. Oke, nah lihat di sini ada tandanya smart object, ada video tutorial khusus mengenai smart object, bisa dilihat juga di channelnya Delight. Oke, saya pindahkan posisinya. Nah, selanjutnya saya ingin tambahkan objek lain. Caranya sama, file, plus embedded. Misalnya ini deh. Nah, seperti ini. Nah, tipsnya, kalau kita melakukan komposit atau nempel-nempel foto kayak gini ya, kita lihat bayangannya nih, bayangannya harus konsisten. Bayangan kopi ini ada di sebelah sini. Kemungkinan besar cahayanya akan ada di arah sini. Artinya bayangan kopi ini pun harus sama, arahnya ke arah sini, itu shadownya. Oke, kita lihat ini ada di bawah, berarti mungkin posisinya yang paling tepat itu adalah seperti ini ya, let's say seperti inilah ya. Nah, ukurannya kan supaya believable, supaya bisa dipercaya, supaya real, ini kita buat lebih kecil, jadi proporsinya sesuai dengan gelas kopi ini. Misalnya segini tuh, lo tekan OK. Nah, kenapa dia ada di atas? Saya zoom in ya, Ctrl plus. Nih, kenapa dia ada di atas? Karena layer biji kopi ini ya, saya ganti nama lagi, double klik di sini, di namanya biji kopi. Ini saya ganti nama lagi jadi gelas, jadi kita mudah ingat. Nah, kenapa dia ada di atas? Karena posisinya di sini ada di atas gelas kopi, di layer paling atas. Kita pindahin posisinya biar dia ada di bawah. Nah, seperti itu. Seandainya kita nggak mau, kita mau ada biji kopi yang kita hapus, kita bisa gunakan masking ya. Sebagai contoh, ini pertama saya buat masking dulu, lalu saya pilih brush ya. Lalu untuk melubangi tadi kita gunakan brush berwarna hitam ya. Oke, saya kecilkan ukurannya. Ini misalnya saya hapus, saya sembunyikan. Ini misalnya saya sembunyikan, bisa seperti itu. Oke, nah cuma dalam hal ini saya tidak akan
menghapus biji kopi yang di sini, jadi saya kembalikan lagi. Caranya dengan brush dengan warna putih. Membalik ini caranya seperti ini. Oke, atau tekan X. Ya. Kita lihat maskingnya. Nah, cara melihat maskingnya ini kan agak susah nih karena kecil. Kita tahan Alt lalu klik di sini. Lihat, ini hasil masking kita. Yang kita sembunyikan area sini. Ya, kita kembalikan dengan brush warna putih. Seperti itu. Lalu Alt klik lagi maskingnya, dia kembali tuh. Kalau nggak pakai preview pun nggak apa-apa. Misalnya nih saya ulang, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Nah, kita klik layar maskingnya, ya. Jangan lupa nih, lihat dia aktif tuh maskingnya. Ada kotak di sini. Kalau kotaknya ada di sebelah sini, yang aktif kita menggambar di sini, bukan di masking. Hati-hati. Sementara kita mau gambar di maskingnya supaya biji kopi tadi timbul, kliknya di sini. Tuh, ada kotak di sekelilingnya. Baru kita brush dengan warna putih. Di sini sama di sini ya. Oke. Untuk brush sendiri ada tips satu lagi nih. Kalau seandainya teman-teman udah pakai warna merah. Wait. Sini. Misalnya teman-teman sudah pakai warna merah seperti ini gitu ya. Merah dan biru. Kita kan butuhnya hitam dan putih ya. Cara mengembalikannya ya, daripada kita harus klik lalu cari warna hitam kan lama ya. Itu tekan tombol D. Artinya default. Dia akan mengembalikan warnanya ke warna awal Photoshop ya. Standarnya Photoshop yaitu hitam dan putih. Kalau kita mau menggambar dengan brush warna putih, tinggal kita balikan, tekan X atau klik ini. Bisa. Tekan X jadi warna putih, tekan X lagi jadi warna hitam. Oke, itu sedikit tips tentang brush. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan objek lain, misalnya posisinya ya. Posisinya ini kurang besar kan, saya bisa besarkan dulu gelasnya, lalu saya bisa besarkan juga si biji kopinya ini, cuma kan nggak efektif ya. Kalau ukurannya ini kita sudah fix nih proporsinya ya, sebaiknya ini bisa kita group. Caranya kayak tadi di bagian pertama, yaitu kita tahan kontrol lalu klik, dua-duanya aktif, klik kanan lalu group from layers. Oke, seperti ini. Lalu kita transform, aktifkan grupnya, dia pindahnya bareng-bareng. Oke, saya pindahkan di sini deh misalnya. Oke, satu lagi ini untuk artistik, saya pindah ke layer gelas lalu Ctrl T ya, atau edit free transform, ini sama aja. Kenapa saya Ctrl T? Karena saya mau merubah posisinya, bukan masalah besar kecilnya aja. Saya ingin merubah gagang gelasnya ini di sebelah sini ya, misalnya putar aja tuh seperti itu ya. Artinya kalau bayangannya ke sana ya, kita harus rubah juga si biji-biji kopinya ya. Kalau nggak jadi, misalnya udah dirubah ternyata enggak deh, mending yang tadi, diundo aja nih, klik cancel, jangan di enter, cancel atau escape sama aja ya. Di sini saya cuma rubah posisinya aja dengan move tools biar dia agak sedikit ke kiri ya, kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya si background ini saya mau kasih sedikit ornamen mungkin ya. Di bawah sini nih saya kasih aksen sedikit, saya mau gelapin sedikit area sini ya, untuk artistik aja sih, sama sebagai contoh. Saya gunakan, saya bikin layer baru ya, di atas layer background saya bikin segini misalnya, lalu saya kasih warna hitam misalnya seperti ini. Setelah seleksi kita deselect ya. Nah, ini
kita bisa rubah-rubah, misalnya opacity-nya yang pertama jadi nggak terlalu tebal, atau mungkin mode blendingnya, misalnya kita pakai soft light overlay ya, kita gunakan overlay deh buat contoh gitu. Mengenai blending mode juga ada, kebetulan Delight sudah pernah buat videonya, bisa ditonton setelah ini ya. Ini saya mau gedein lagi satu grup nih, dua-duanya, Ctrl T, lalu gini. Silahkan loh dirubah-rubah aja posisinya, bentuknya, semacam itu. Nah, oke. Di atas ini saya mau coba tambahkan teks ya. Caranya kita bikin layer baru. Nah, kita lihat layer baru ini timbul di dalam grup. Kalau kita mau bikin dia di luar grup ya, bikin grup baru, itu dikeluarin aja nih, tarik ke bagian paling atas sampai garisnya jadi 2 tuh, artinya kita keluarkan dari grup ya. Kalau mau dimasukkan ya tinggal gini, masukkan ke grup. Oke, kita buat di luar. Lalu di sini saya akan buat teks ya. Di sini ada propertiesnya, fontnya apa, ukurannya apa, jenis fontnya seperti apa, apakah bold, italic, dan semacamnya ya. Ada tutorial khusus juga ini untuk teks, nanti kita buatin buat teman-teman yang butuh buat desain semacam itu ya. Sekarang ikutin dulu aja. Saya pilih teks, saya pilih fontnya, ukurannya, saya klik di sini ya. Misalnya tulisannya coffee, bisa seperti ini. Kalau warnanya kurang cocok, tinggal di select semuanya aja, lalu pilih warnanya. Kurang terang misalnya, pingin segini, oke. Ya. Nah, ukurannya nggak apa-apa, nanti belakangan aja. Saya tekan enter atau oke, lalu edit, transform ya, free transform nih, Ctrl T ya. Handle ini akan keluar, lalu saya gedein misalnya segini deh. Segini misalnya. Nah, segini. Oke ya. Nah, sekarang saya ingin tulisan ini ada di bawah. Kita pindahkan aja posisinya jadi ke bawah. Jadi dia ada di bawah gelas kopi ini. Ya. Nah, selanjutnya misalnya kita mau menambahkan efek. Nih, kita mau menambahkan efek. Ya udah, caranya double klik di sini. Ya. Di sini ada macam-macam efek nih. Saya ambil contoh satu aja, misalnya dicoba-coba aja, mau stroke atau mau bevel ya, tergantung selera, dicoba aja. Nah, saya mau coba yang namanya inner shadow ya. Kita zoom in biar kelihatan efeknya. Nah, jadi kayak bolong tuh, kayak berlubang di kayunya. Inner shadow, bayangannya mau sejelas apa, seterang apa, segelap apa, di sini bisa. Arah cahaya juga bisa kita atur, jadi bayangannya menyesuaikan. Distance-nya juga bisa. Ini parameter-parameter ini nggak fix ya, ini cuma settingan saya aja. Teman-teman bisa coba pakai angka lain, cobain aja. Kalau kayak gini jadinya seperti apa, kayak gini seperti apa gitu. Oke, misalnya buat contoh kita buat seperti ini. Oke ya. Nah, ingat mengenai opacity dan fill, ini kita juga sudah pernah buatkan videonya, bisa ditonton juga. Di sini ada 2, opacity dan fill ya, sebagai untuk refresh aja. Opacity itu hilang semua ya, dengan efek-efeknya hilang ya. Kalau fill hanya tulisan coffee-nya yang hilang, efeknya enggak. Dan saya butuh itu untuk bikin ilusi seakan-akan ini dipahat ke dalam gitu. Bisa dilihat. Oke. Ya.
seperti ini ya, seperti ini. Nah, dari sini ternyata kurang jelas nih, kita bisa double klik di sini ya, inner shadow, kita bisa rubah nih, kurang gelap misalnya nih. Oke, saya bisa buat segini misalnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, desain kita sudah selesai. Misalnya ini, saya pengen bikin lebih dalam lagi, itu selera sih ya, silahkan aja Ctrl T atau free transform, lalu kita geser seperti ini misalnya. Dan sudah selesai. Ada lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan, yang namanya adjustment layers ya. Jadi ini bonus aja. Adjustment layer itu kerjanya seperti ini. Misalnya saya pilih ke layer glass nih. Ini misalnya kita mau rubah image adjustment, ini bisa gitu ya. Dengan misalnya foto filter biar kelihatan. Jadi si glass copy ini akan berwarna warm gitu ya, lebih oranye. Ini buat contoh aja ya. Ini bisa kita pakai adjustment di atas ini, image adjustment. Cuma masalahnya adalah adjustment ini akan langsung nempel di fotonya, kita nggak bisa rubah-rubah ya, kita nggak bisa masking, kita nggak bisa modifikasi gitu loh. Jadi saran saya undo ya. Kalau kita mau buat efek semacam itu, kita klik di sini. Selain adjustment tadi ada yang namanya adjustment layer. Ini adjustment layer. Kenapa disebut adjustment layer? Karena ini tuh adjustment tapi dibuat di layer yang terpisah ya, misalnya kayak tadi foto filter. Nah, seperti ini misalnya kita bikin agak terang nih, agak merah, maksudnya agak hot gitu ya. Tuh. Ini dikerjakan di layer yang terpisah. Kalau mau kita masking bisa tuh, atau kita kerjakan apapun bisa, karena dia terpisah, tidak mengganggu atau tidak merusak gambar ini. Kita delete pun bisa. Kalau tadi kan sudah nempel di foto yang nggak bisa di delete. Makanya untuk adjustment selalu gunakan adjustment layer ya, supaya kita bisa edit lebih lanjut lagi fotonya. Nah, sekarang apa lagi ya? Seandainya kita mau pakai adjustment layer, ini biji kopi ini ya, saya pingin daerah sini lebih gelap sedikit nih ya. Kita coba menggunakan adjustment layer yang mudah aja, brightness and contrast ya. Brightnessnya saya gelapkan karena pengen lebih gelap kan, segini misalnya. Oke, ini sudah cukup gelap gitu ya. Kenapa layer gelas ini tidak terpengaruh? Karena dia ada di paling atas ya. Jadi saya buat ekstrim pun, double klik ekstrim ya, gelas kopi ini nggak kepengaruh gitu, karena dia ada di layer paling atas. Yang kena pengaruh adalah yang bagian di bawahnya gitu. Masalah kedua adalah ini kena ke background juga. Saya nggak mau backgroundnya mau tetap seperti tadi, warnanya seperti ini. Saya pingin dia hanya mempengaruhi biji kopi ini. Caranya adalah kita membuat yang namanya clipping. Oke, layer clipping. Jadi ini caranya kita tahan Alt, lalu kita dekatkan ke perbatasan antara dua layer ini. Kita klik di sini, kita lihat akan jadi clipping ya. Clipping itu artinya semua perubahan di layer ini hanya mempengaruhi layer yang dia klip. Dalam hal ini biji kopi. Tuh. Hanya ke biji kopinya aja. Kita terangin hanya biji kopinya yang terang, kita gelapin hanya biji kopinya yang gelap. Saya bikin sedikit lebih gelap ya. Nah, lalu yang kedua adalah ini semua adjustment layer ini akan langsung bikin masking. Kita nggak perlu bikin lagi ya. Dan kayak biasa, kalau kita hanya mau efek gelapnya di sini saja, bagian luarnya nggak usah, ya tinggal kita masking dengan brush ya. Dan ini warnanya juga kita kembalikan ke standar, yaitu
hitam putih dengan menekan D default. Lalu untuk menghilangkan efek kita gunakan brush berwarna hitam ya. Nah, ini kita gunakan brush yang lembut misalnya, ukurannya kita besarkan. Saya ingin bagian sini jangan kena nih, seperti itu. Tuh. Jadi dia hanya gelap di bagian dalam saja, seperti itu. Oke. Nah, itu contohnya. Teman-teman udah tahu caranya kalau mau digeser-geser, misalnya posisi si kopi dan biji kopinya gitu loh. Nah, kalau ini teksnya kita nggak mau kegeser, tadi saya buat teksnya itu di dalam grup, kita keluarin aja dari grup, sehingga kalau kita geser tuh, si tulisan kopi ini tidak kepengaruh. Oke, semoga cukup jelas. Itu penjelasan yang sepraktis mungkin, sesimpel mungkin beserta contohnya. Silahkan bereksperimen dengan file-file latihan yang udah saya berikan. Kalau ada pertanyaan atau apapun, komen di bawah juga boleh. Oke, sekian dulu tentang layer dan masking serta penggunaan praktisnya ya. Teman-teman bisa coba modifikasi atau mungkin punya desain yang lebih bagus atau lebih sesuai kebutuhan, silahkan aja. Semua yang dijelaskan di sini adalah basic dan nggak ada angka yang baku gitu, harus berapa, tergantung kebutuhan aja. Silahkan berkreasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.